1% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. Reaksi global, bumerang bagi ekonomi Amerika, dampak bagi dunia dan Indonesia akibat kebijakan tarif impor era Trump. Dikutip dari sumber, The Guardian pada April 2025. Baru-baru ini Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bikin gebrakan baru lagi. Beliau mengumumkan tarif baru sebesar 10% untuk semua barang impor, dan tarif tambahan untuk 60 negara yang dianggap dalam tanda kutip telah merugikan terhadap neraca perdagangan Amerika Serikat. Beberapa negara telah memberikan respons nyata terhadap kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump. Setelah Trump menaikkan tarif impor, negara-negara global tidak tinggal diam. Seperti balasan dari China, Kanada, Meksiko, hingga Uni Eropa pun mulai mengancam Amerika Serikat dan diperkirakan akan memicu goncangan ekonomi skala global. Memangnya kenaikan tarif impor bisa ngaruh juga pada Indonesia? Yuk kita bahas bareng-bareng. Latar belakang. Tarif resiprokal yang ditetapkan Trump mengacu pada kebijakan perdagangan, di mana Amerika Serikat menerapkan tarif impor, atau bea masuk yang serupa dan sebanding dengan tarif yang dibebankan oleh negara lain, terhadap barang-barang ekspor Amerika Serikat. Semua barang impor dari seluruh mitra dagang Amerika Serikat akan dikenakan tarif universal sebesar 10%. Selain itu, terdapat tarif tambahan yang disebut Trump sebagai tarif resiprokal terhadap 60 negara yang sayangnya Indonesia juga termasuk di antaranya. Tarif tambahan itu ditujukan kepada negara yang mempunyai defisit perdagangan besar dengan Amerika Serikat alias perdagangan Amerika tekor terhadap negara tersebut, di mana Indonesia terdampak tarif hingga mencapai 32%. Gedung Putih mendeskripsikan tarif Trump sebagai upaya untuk menyeimbangkan kembali arus perdagangan internasional. Wah, berarti melawan kehendak sendiri yang selama ini selalu mengkampanyekan perdagangan bebas ya. Melalui pengenaan bea masuk dari seluruh mitra dagang, jadi perdagangan bebas hanya sebatas teori saja. Menurut pemerintah Amerika Serikat, besaran tarif ditetapkan sekitar setengah dari tarif yang dikenakan oleh negara lain terhadap produk ekspor Amerika Serikat seperti contoh surplus Indonesia pada Amerika adalah 64%, maka dikurangi setengahnya menjadi 32%. Berikut beberapa tindakan balasan atau retaliasi yang telah diambil beberapa negara. Cina. Balasan ekonomi yang signifikan. Penghentian pembelian pesawat Boeing. Dikutip dari Business Insider, Cina telah memerintahkan maskapai penerbangannya untuk menghentikan pembelian pesawat buatan Amerika, termasuk Boeing. Langkah ini berdampak besar pada Boeing, mengingat Cina merupakan pasar utama, yang diharapkan akan menyumbang 20% dari permintaan pesawat Boeing secara global, yang diproyeksikan dalam beberapa dekade mendatang. Tarif tambahan hingga 125%. Cina memberlakukan tarif tambahan hingga 245% pada barang-barang impor dari Amerika, sebagai respons terhadap tarif yang dikenakan Amerika terhadap produk dari Cina. Pembatasan ekspor mineral kritis, dikutip dari Pro-Invest News. Cina mengumumkan kontrol ekspor pada berbagai item dan teknologi terkait mineral penting, termasuk tungsten, tellurium, ruthenium, dan molybdenum. Kanada. Boikot dan tindakan balasan. Boikot produk dan perjalanan ke Amerika. Sejak Februari 2025, Kanada telah memulai boikot terhadap produk dan perjalanan ke Amerika sebagai respon terhadap tarif yang dikenakan oleh negara paman Sam. Boikot ini mencakup produk konsumen seperti pakaian, peralatan rumah tangga bahkan termasuk minuman keras. Wow! Tarif balasan 25%, Kanada memberlakukan tarif balasan sebesar 25% pada berbagai barang ekspor Amerika Syarikat, termasuk mobil dan truk. Pertimbangan pembatasan akses ke Alaska, beberapa provinsi Kanada,
seperti British Columbia dan Yukon, mempertimbangkan untuk mengenakan biaya tol pada truk-truk Amerika Syarikat yang melintasi wilayah Kanada menuju negara bagian Alaska. Reaksi global. Uni Eropa, negara-negara Eropa mengecam tarif yang diberlakukan oleh Amerika dan bernazar akan memberikan respons terpadu terhadap kebijakan tersebut. Selama ini mereka hanya manut-manut saja pada Amerika, tapi kini mereka kelimpungan juga dan akan segera melawan. Wah, suami istri bisa cekcok juga nih. Meksiko mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi domestik dan mengurangi ketergantungan impor dari Amerika sebagai respons terhadap kenaikan tarif ini. Malaysia menyerukan respons kolektif dari negara-negara ASEAN terhadap tarif yang diberlakukan oleh Amerika untuk melakukan retaliasi alias aksi balasan. Dampak akibat kebijakan kenaikan tarif Amerika. Yang pertama, kenaikan harga konsumen di Amerika Serikat. Tarif impor menyebabkan barang-barang dari luar negeri menjadi lebih mahal. Investor jadi panik, Boeing dan Apple merugi miliaran dolar. Dampaknya, perusahaan Amerika Serikat yang bergantung pada komponen atau produk impor harus menaikkan harga jual, sehingga konsumen Amerika Serikat wajib menanggung biaya tambahan. Contoh nyata, harga barang elektronik, mesin, suku cadang otomotif, dan bahkan kebutuhan rumah tangga akan mengalami peningkatan. Yang kedua, beban pada bisnis domestik. Banyak perusahaan kecil dan menengah di Amerika Serikat yang bergantung pada pasokan bahan dari luar negeri, terutama dari Cina. Dampaknya, mereka harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi, atau mencari sumber baru yang bisa jadi lebih mahal dan tidak efisien. Tentunya ini jadi buah si malakama. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mulai kehilangan pangsa pasar besar di Cina. Yang ketiga, retaliation, alias pembalasan dari negara lain. Negara Tionghoa membalas dengan mengenakan tarif pada produk-produk asal Amerika Serikat seperti kedelai, jagung, dan daging. Hal ini mengakibatkan beberapa perusahaan besar memutuskan cabut dari pasar Cina. Dampaknya, petani Amerika Serikat kehilangan pangsa pasar ekspor besar, terutama ke Cina, yang sebelumnya adalah mitra dagang utamanya. Pemerintah Amerika Serikat bahkan harus mengeluarkan paket bantuan miliaran dolar untuk mendukung petani yang terdampak, misalnya sekitar 28 miliar dolar bantuan untuk sektor pertanian pada era Trump. Yang keempat, gangguan rantai pasok global. Tarif tinggi akan mempersulit aliran barang dari berbagai lintas negara, memperlambat produksi, dan menyebabkan kekurangan barang tertentu. Dampak nyata, penurunan efisiensi manufaktur dan keterlambatan pengiriman produk jadi, terutama di sektor teknologi dan otomotif. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi tertahan. Kebijakan tarif meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan memperlambat investasi. Menurut analisis lembaga-lembaga seperti IMF dan Federal Reserve, perang dagang, termasuk tarif, telah mengurangi pertumbuhan ekonomi Amerika sebesar 0,3% hingga 0,4% pada tahun-tahun tertentu. Yang keenam, dampak pada pasar tenaga kerja. Beberapa sektor manufaktur kehilangan daya saing akibat tarif pada bahan baku, menyebabkan PHK atau stagnasi lapangan kerja. Misalnya, industri baja dan aluminium di Amerika Serikat memang mendapat perlindungan, tapi industri hilir seperti otomotif justru terpukul. Yang ketujuh, komoditas Indonesia pun akan kena damprat. Seperti, ekspor kita ke Amerika dikenai tarif 32% yang tentu produk kita tidak akan kompetitif di pasar Amerika. Produk mebel, kerajinan tangan, tekstil, bisa kena imbas yang tentu akan memicu PHK massal di Indonesia. Nilai ekspor Indonesia bisa turun antara 20 hingga 30% yang berakibat pendapatan negara akan berkurang drastik, yang dikhawatirkan negara akan lebih memeras rakyat bisa dengan kebijakan kenaikan pajak dalam negeri. Inflasi naik 1-2, harga barang makin mahal maka daya beli masyarakat akan makin loyo. Bahkan beberapa ekonom bilang kita bisa masuk resesi kuartal akhir tahun ini.
Tapi mudah-mudahan pemerintah segera bangun dari tidur dari kepura-pura ketidaktahuannya, dan segera mengeluarkan kebijakan lebih pro rakyat lagi. Kalau kebijakan yang pro oligarki mah, kan itu sudah biasa. Kesimpulan, kebijakan tarif impor era Trump adalah bentuk proteksionisme yang mengubah lanskap ekonomi global. Tujuannya melindungi industri Amerika Serikat, namun memicu reaksi global yang merambat hingga negara berkembang seperti Indonesia. Meski berdampak negatif, justru di sanalah rakyat Indonesia bisa melihat celah untuk tumbuh. Setiap krisis membawa peluang. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah, ayat 6. Dengan strategi, kolaborasi, dan ketahanan, rakyat kecil pun bisa bertahan, bahkan bangkit. Jadi, tarif impor ini bukan cuma soal dagang antar negara, tapi juga soal keseimbangan ekonomi dunia. Mari bersama-sama tingkatkan kesadaran ekonomi kita. Jangan hanya jadi penonton dalam dinamika global, tapi jadi pelaku yang tangguh. Bagikan video ini ke keluarga dan teman-teman agar makin banyak yang paham dan siap menghadapi perubahan zaman. Semoga penjelasan ini membawa manfaat, bukan hanya untuk memahami kebijakan global, tetapi juga untuk membentuk mindset yang adaptif dan penuh harapan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di channel Sumbu Dunia.